Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus akan mempraktekkan langsung bagaimana cara kita menggunakan aplikasi Randu jika posisi saya adalah sebagai pemilik bisnis dari bisnis thrift. Nah, di sini dalam membuat usaha bisnis thrift ini tentunya yang pertama saya pikirkan adalah modal awalnya. Nah, di sini sudah saya lampirkan untuk modal awal yang saya butuhkan. Di antaranya adalah untuk modal stok barang, modal peralatan dan perlengkapan, dan ada modal operasional. Di mana jumlah modal awal yang saya butuhkan di sini adalah sebanyak 16 juta rupiah. Selanjutnya, di sini saya lampirkan modal stok barang saya. Yang pertama tadi, saya membeli sebuah bal. Nah, bal thrift ini saya beli di harga 10.500.000. Nah, ketika saya bongkar, bal thrift ini menghasilkan 300 pieces, di mana 300 pieces ini setelah saya pilah-pilah ada 3 jenis. Yang pertama grade A, kemudian grade B, dan juga grade C. Nah, jika dibuat rata-rata 10.500.000 tadi dibagi 300 pieces ini, maka ketemu HBP-nya adalah 35.000. Tapi untuk grade A, B, C ini tentunya HBP-nya kan berbeda karena kualitasnya pun sudah berbeda. Maka dari itu saya tentukan untuk grade A-nya sebesar 50.000 dan juga grade B-nya sebesar 35.000 dan juga grade C-nya 20.000. Yang dimana jika ditotal ini jumlahnya akan pas 10.500.000. Selanjutnya, di sini saya lampirkan untuk modal peralatan dan juga perlengkapannya. Di antaranya ada rack, display pakaian, kemudian gantungan baju, kemudian meja kasir, ada tablet untuk memproses transaksi, dan juga printer dan kertas truk, ada juga manekin. Nah, di sini ada modal operasional yang saya butuhkan, ada sewa toko, kemudian gaji karyawan untuk 1 orang, ada biaya listrik dan air, dan ada biaya internet. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung login saja di app.randu.co.id. Jika teman-teman sudah berhasil login di website app.randu.co.id, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan setting awal terlebih dahulu. Untuk melakukan setting awal ini, teman-teman bisa klik pengaturan aplikasi, kemudian klik pengaturan perusahaan. Nah, di sini teman-teman silahkan lengkapi semua data perusahaan yang diperlukan, seperti logo perusahaan. Ini teman-teman bisa langsung upload logo perusahaannya dengan klik pilih file ini. Kemudian silahkan lengkapi ada nama perusahaan, email perusahaan, kemudian bidang usaha, dan ada nomor telepon perusahaan. Jika teman-teman ada pajak, bisa diisikan di kolom pajak perusahaan ini. Selanjutnya, teman-teman bisa isi nomor rekening bank. Pastikan nomor rekening yang teman-teman isi ini sudah benar ya, karena kita tidak bisa merubah mandiri nomor rekening. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan perubahan nomor rekening, bisa hubungi trainer atau mentor melalui chat ini. Kemudian, teman-teman silahkan lengkapi untuk alamat perusahaannya. Seperti ini, jika sudah bisa langsung diklik simpan. Kemudian kita lanjut ke pengaturan yang kedua, yaitu teman-teman silahkan melakukan pengaturan pembayaran. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman bisa menyalakan mau menggunakan metode pembayaran yang apa. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman aja ya. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan metode transfer, bisa diisikan nomor rekening yang teman-teman gunakan di sini. Selanjutnya, jika sudah bisa diklik simpan.
Selanjutnya, di sini saya mau input modal awal yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ketika saya mendirikan usaha thrift ini, saya membutuhkan modal awal sebesar 16 juta. Nah, gimana caranya kita input modal awalnya? Kita klik menu jurnal, kemudian klik jurnal cepat. Kalau menggunakan jurnal cepat ini, teman-teman tidak perlu memikirkan debit kreditnya, jadi dia sudah otomatis oleh sistem. Tinggal teman-teman isi saja di sini mau saya buat tambah modal, kemudian diterima dari modal pemilik, disimpannya saya pilih ke kas. Ini disesuaikan saja, teman-teman mau simpan ke bank BCA atau ke kas atau bank yang lainnya, ini bisa. Kemudian keterangannya di sini saya buat modal pemilik, kemudian nominalnya di sini saya isikan 16 juta. Jika sudah seperti ini, bisa langsung diklik simpan. Nah, dia sudah masuk ya teman-teman. Kita lihat, ini pada debit di kas 16 juta, kemudian modal pemilik di kredit 16 juta. Selanjutnya, teman-teman bisa langsung upload produknya. Caranya, teman-teman klik menu manajemen produk, kemudian buat kategori produk terlebih dahulu. Akan muncul tampilan seperti ini, silahkan untuk membuat kategori produk, klik tambah kategori produk baru yang warna hijau ini. Silahkan dimasukkan di sini nama kategorinya, saya buat pakaian, karena di sini saya menjual pakaian. Kemudian bisa diklik simpan. Nah, ini kategori produknya sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, kita bikin produknya dengan klik tambah produk dan barang. Akan muncul tampilan seperti ini, silahkan teman-teman isi. Untuk nama produknya, di sini saya buat grade A. Pilih kategori produk, pakaian, kemudian harga jualnya 100.000. Nah, kemudian di sini untuk grade A ini saya buat beberapa varian karena ada beberapa jenis seperti ada jaket, kemudian ada celana, ada kemeja, dan juga ada kaos. Maka dari itu saya nyalakan untuk tambahkan detail produk ini dan juga untuk tipe produk ini saya buat varian. Di sini varian grupnya saya buat kode. Karena saya butuh beberapa, jadi langsung saja saya tambah dengan klik tombol plus yang berwarna biru ini. Seperti ini. Kemudian varian name-nya saya buat misalnya PRM kemeja. Kemudian PRM celana jeans. Kemudian PRM jaket. Kemudian ada PRM kaos. Untuk harganya di sini saya buat 0 saja. Karena nanti saya mau ubah harganya langsung di kasir. Jadi saya mau sesuaikan dulu dengan kondisi bajunya seperti apa untuk menentukan harganya. Kemudian saya ubah ketika terjadi pemrosesan orderan. Di kasir ini nanti saya bisa rubah harganya sesuai dengan yang saya inginkan. Begitu ya teman-teman. Ini saya ubah dulu ke 0. Untuk single pick ini saya centang, artinya dalam satu kali klik orderan untuk grade A ini hanya bisa memilih satu varian. Jadi supaya nanti stoknya untuk grade A ini bisa berkurang. Kemudian harga bisa dirubah di kasir, ini diklik yang yes. Untuk unit atau satuannya saya buat pieces. Kemudian buffer stoknya saya buat yes.
Kemudian di sini ada deskripsi produk. Bisa teman-teman lengkapi dengan menggunakan fitur Randu AI yang sudah disediakan di sini. Seperti ini, tinggal teman-teman tunggu saja Randu AI-nya selesai mengetik. Nah, kemudian tinggal disalin saja dan dipaste di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa upload produk fotonya di sini. Saya misalkan seperti ini. Nah, jika sudah bisa teman-teman klik simpan. Nah, ini untuk grade A-nya sudah saya tambahkan. Kemudian untuk cara menambah grade B dan grade C itu sama saja. Tinggal diklik tambah produk baru. Teman-teman silahkan masukkan nama produk seperti tadi. Grade B, kemudian pilih kategori. Kemudian harga jualnya bisa dipilih. Kemudian di sini juga saya pilih ada variannya, seperti tadi langkahnya sama. Misalnya saya buat B jaket, kemudian B kemeja, B celana, B kemeja, dan B kaos. Untuk harganya saya buat 0 juga, karena nanti harga mau saya ubah langsung di kasirnya saat memproses orderan. Single pick jangan lupa dicentang. Seperti ini. Unit pakai pieces. Harga bisa diubah di kasir, diubah ke yes supaya nanti bisa diubah saat memproses orderan. Kemudian buffer stoknya yes karena saya mau menggunakan stok. Seperti itu. Selanjutnya ini bisa diisi seperti tadi. Buatkan deskripsi produk thrift kualitas biasa atau grade B. Jadi teman-teman tidak usah bingung-bingung mau memikirkan deskripsi produk yang bagaimana, tinggal gunakan fitur Randu AI yang sudah disediakan ini. Nah, ini tinggal teman-teman salin aja. Seperti ini. Untuk fotonya bisa teman-teman upload. Kemudian diklik simpan. Untuk caranya yang grade C juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya di sini saya buat grade C, kemudian pakaian kategorinya, kemudian harga jualnya. Di sini saya buat 70.000. Di sini seperti tadi langkahnya sama. Dibuat kode misalnya C jaket. C celana
jeans. Kode di sini saya buat supaya mempermudah saya saat memproses orderan dan menentukan harga saat di kasir, gitu. Kemeja. C kaos. Pilih satuannya, saya pilih which is, kemudian harga bisa diubah di kasir, saya pilih yes. Kemudian buffer stoknya saya pilih yes juga, karena saya membutuhkan stok. Dan untuk deskripsi produk dan juga foto produk, langkahnya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Silahkan gunakan fitur Randu AI. Seperti ini. Tinggal teman-teman ketik dan juga tinggal kita tunggu Randu AI ini selesai memberikan jawaban. Kemudian tinggal disalin di sini. Selanjutnya untuk upload produk silahkan diklik ini, kemudian dipilih fotonya, kemudian diklik simpan. Nah, di sini produk saya sudah saya upload semua, ada grade A, grade B, dan juga grade C. Di sini stoknya masih 0. Gimana cara kita ngisi stoknya? Teman-teman silahkan klik menu pembelian dan produksi. Kita masuk ke menu pembelian dan produksi, kemudian pilih transaksi beli produk beli jadi. Karena tadi saya kulaannya adalah per bal, dan produknya ini saya beli dengan beli jadi. Kemudian klik buat pembelian produk. Di sini saya pilih gudang persediaan barang jadi, kemudian pembayaran tunai, bayar pakainya saya pilih dari kas. Selanjutnya di sini saya pilih produknya. Ada grade A, grade B, dan juga grade C. Ini saya transaksikan semua. Untuk harga satuannya, yang grade A 50.000, grade B 35.000, grade C 20.000. Kuantiti pembeliannya saya buat 100 semua. Seperti ini. Jadi sistem akan menghitung otomatis semua totalnya karena saya tadi inputnya berdasarkan harga satuan. Tapi jika teman-teman inputnya berdasarkan harga subtotal, nanti sistem akan membuat total harga satuannya di sini berapa, begitu. Kemudian jika teman-teman ada biaya pajak pembelian atau mungkin ada diskon atau mungkin ada biaya ongkir dan lain-lain, bisa teman-teman masukkan di sini supaya nanti sistem menghitung juga untuk HPP-nya. Begitu. Jika sudah bisa langsung diklik simpan. Nah, ini sudah berhasil menambahkan stok ya teman-teman. Kita cek pada manajemen produk tadi di daftar produk dan barang. Apakah stoknya sudah terisi? Nah, di sini stoknya sudah terisi ya teman-teman. Ada stok 100 untuk grade A, grade B, dan juga grade C. Dan juga untuk HPP-nya dia juga sudah terisi secara otomatis. Untuk grade C 20.000, grade B 35.000, dan grade A-nya 50.000. Kemudian bisa kita cek pada menu laporan. Klik laporan stok.
Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini sudah tertera untuk stok grade A, grade B, dan juga grade C. Di sini sudah cocok stoknya 100 semua. Selanjutnya, kita coba untuk memproses orderan lewat menu pos. Di sini akan muncul tampilan kas awal jika petty cash-nya on. Untuk kas awal ini, teman-teman bisa isi dengan angka 0 atau bisa diisi dengan biasanya kalau misalnya dalam pembukaan toko itu dipersiapkan ada kembaliannya. Itu bisa teman-teman isikan di kas awal ini. Di sini saya contohkan untuk saya isi 0 saja. Kemudian kita coba memproses orderan. Di sini saya mencoba memproses orderan untuk grade B yang jaket. Kemudian saya ketikkan nama di sini. Saya buat tes grade B seperti ini. Kemudian bisa diklik bayar. Di sini saya contohkan pakai uang saja. Proses transaksi. Kita cek dulu struknya. Di sini sudah tertera grade B jaket 185.000 totalnya. Kemudian kita cek pada manajemen pesanan. Nah, di sini ada detail pesanan grade B jaket 85.000. Kemudian kita cek pada laporan stoknya, apakah stoknya sudah berkurang untuk grade B. Nah, di sini stoknya sudah berkurang, yang tadinya 100 menjadi 99. Selanjutnya, jika teman-teman ada diskon, teman-teman bisa masukkan di sini, di voucher diskon ini. Nah, teman-teman bisa buat diskonnya terlebih dahulu. Untuk membuat diskonnya, teman-teman bisa klik menu CRM pelanggan, kemudian list diskon. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat beberapa diskon. Teman-teman bisa buat diskonnya dengan klik buat baru di sini. Misalnya kode saya buat kode thrift, kemudian nama diskon thrift. Di sini saya buat nominal aja. Untuk diskonnya misalnya 5.000. Seperti ini. Kemudian minimal total pesanan saya buat 100.000. Kemudian expirednya teman-teman setting di sini saya buat misalnya sampai tanggal 15 Februari. Saya klik simpan. Nah, di sini diskon thrift-nya sudah berhasil saya buat. Kita coba untuk memproses orderan dengan diskon ya teman-teman. Kita klik menu pos, kemudian saya pilih grade B lagi, ada jaket, kemudian grade B lagi, ada jeans, teman-teman bisa masukkan nama pelanggannya di sini. Kemudian di sini saya mau menambahkan voucher diskon yang barusan kita input tadi. Ini dipilih, pilih vouchernya, pilih diskon thrift, kemudian di submit. Nah, di sini di total pembelian ini akan otomatis ada potongan vouchernya sebesar 5.000. Jadi yang tadinya 170.000 ada diskon 5.000, totalnya menjadi 165.000. Kita coba proses orderan. Pakai uang pas, kemudian memproses transaksi. Seperti ini. Kita cek dulu pada menu laporan.
Di laporan stok, apakah grade B-nya sudah berkurang? Nah, ini grade B-nya sudah berkurang lagi. Yang tadinya 99 menjadi 97. Nah, selanjutnya, bagaimana jika mau memproses orderan dengan opsi kasir bisa merubah harga? Langsung saja saya contohkan via aplikasi yang ada di HP. Nah, di sini saya sudah ada di aplikasi Randu yang ada di HP. Teman-teman silahkan login, masukkan email dan passwordnya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil login di akun Randu yang ada di aplikasi HP. Selanjutnya, di sini saya memproses orderan dengan opsi kasir dapat merubah harga. Di sini saya memproses orderan untuk grade A-nya. Misalnya untuk yang kemeja. Kemudian grade A untuk yang celana jeans. Dan grade A untuk yang jaket. Nah, di sini saya mau merubah harga untuk yang grade A dengan kode PRM kemeja ini. Caranya, teman-teman silahkan klik fitur edit yang ada di sebelah harga ini. Kemudian masukkan nominalnya. Di sini untuk kemeja ini saya mau buat harga 120.000. Jika sudah, bisa diklik simpan. Kemudian saya mau rubah juga untuk grade A dengan kode PRM celana jeans ini. Caranya sama. Silahkan klik tombol edit yang ada di sebelah harga. Masukkan nominalnya. Di sini saya mau buat 150.000. Kemudian saya mau rubah juga untuk grade A dengan kode PRM jaket ini. Caranya sama juga. Saya mau edit jadi 130.000. Nah, seperti ini. Harganya sudah berhasil diubah ya teman-teman. Yang tadinya semua harga ini 100.000, sekarang sudah saya setting untuk masing-masing item. Yang grade A PRM kemeja 120, kemudian grade A PRM celana jeans 150.000 dan grade A PRM jaket 130.000. Dengan total pesanan menjadi 400.000. Ini bisa langsung diklik bayar, kemudian bayar pakai uang pas. Selanjutnya proses. Selanjutnya untuk stoknya kita bisa langsung cek di menu laporan stok seperti tadi ya teman-teman. Kita cek dulu pada menu laporan, kemudian klik laporan stok. Nah, di sini stok untuk grade A tadi karena sudah terjual 3 pieces, 3 item yaitu kemeja, kemudian celana jeans dan juga ada jaket, maka stok akhirnya adalah 97 pieces. Kemudian, bagaimana jika kita mau input biaya pengeluaran? Teman-teman bisa input melalui menu biaya atau expense ini. Kemudian dibuat dulu kategori pengeluarannya. Di sini teman-teman bisa klik untuk kategori pengeluaran. Muncul tampilan seperti ini, silahkan klik buat baru. Di sini saya mau mengambil contoh untuk input biaya listrik. Kemudian klik simpan. Setelah teman-teman berhasil menambah kategori biaya ini,
silahkan kembali ke menu biaya, kemudian klik yang daftar pengeluaran. Kemudian klik buat baru. Muncul tampilan seperti ini, silahkan di-input untuk kategorinya yang tadi biaya listrik, kemudian diambil dari kas, kemudian pengeluarannya untuk biaya listrik, nominalnya silahkan diisi di sini, saya isikan 100.000 misalnya, kemudian bisa diklik simpan. Jika teman-teman ingin input biaya pengeluaran lain seperti biaya sewa, kemudian biaya gaji, kemudian atau biaya air dan juga internet, itu caranya sama. Tinggal teman-teman klik buat kategori terlebih dahulu di sini. Selanjutnya dibuat daftar pengeluaran di sini. Nah, gimana cara kita untuk ngecek laporannya? Teman-teman bisa langsung klik menu laporan, kemudian klik rekapitulasi jurnal. Nah, di sini sudah tertera mulai dari modal awal tadi, yang pertama kita input, itu sudah tertera di sini. Kemudian ada persediaan barang dagang ketika kita melakukan pengisian stok. Kemudian ada penjualan yang pertama tadi, tes grade B tadi, kemudian ada penjualan yang memakai diskon tadi. Selanjutnya, di sini ada penjualan yang melalui aplikasi yang ada di HP untuk opsi kasir bisa mengubah harga tadi ya teman-teman. Kemudian di sini tertera juga saya input biaya pengeluaran untuk biaya listrik. Nah, kemudian kita cek lagi pada menu laporan di laporan laba rugi. Nah, di sini penjualan produknya tertera 650.000, kemudian HPP-nya di sini sudah tercatat 225.000. Untuk total HPP-nya di sini sudah tercatat ya teman-teman, 255.000. Selanjutnya, untuk laba atau rugi kotornya di sini tertera 395.000, kemudian ada biaya listrik yang saya inputkan tadi 100.000 di sini. Kemudian untuk laba atau rugi bersihnya di sini tercatat 295.000. Kemudian kita cek pada menu laporan di laporan neraca. Nah, di sini kas yang kita miliki sekarang adalah 6.050.000. Kemudian ini persediaan barang dagangnya tadi 10.245.000. Kemudian total aktiva lancarnya 16.295.000. Di sini total aktivanya 16.295.000. Kemudian ini modal pemiliknya 16 juta dan ada laba atau rugi bersihnya 295.000. Untuk total utang dan modalnya 16.295.000. Mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.